Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim instruktur dari LKP Hikmatun Nidham. Kali ini mungkin akan kita suguhkan suatu paparan dalam pembuatan absensi atau pesan makanan dengan menggunakan absit ya. Langkah yang pertama adalah kita buka dahulu akun Google kita ya. Seperti di sini saya contohkan lpkhikmatunnidham@gmail.com ya. Lantas kita klik di Google Apps ya, kita klik dan kita akan cari ya, spreadsheet ya. Karena kita akan membuat data ya, database. Boleh kita mengklik ini ataupun juga boleh juga mengklik sheetnya langsung. Data-data yang akan kita buat ya, semisal contoh untuk membuat pesan antar makanan ya, atau mungkin absensi karyawan ya. Kita klik di sini. Selanjutnya kita buat spreadsheet baru ya, yang ini ya. Kita akan buat itu, tapi kita lihat di pojok sebelah sini ya. Ini ada plus ya. Kita klik. Kita akan membuat spreadsheet baru dengan kata absensi karyawan. Nah, kita tunggu. Nah, kita sekarang akan masuk dari yang pertama ini ya. Di sini kita sudah tampilan sudah belum sempurna. Kita tunggu sampai sempurna tampilannya. Kita akan masukkan di sini absensi karyawan. Absensi karyawan. Oke, dan di sini kita buat misalkan nomor ya. Nomor ini wajib ya, nomor urut ini wajib. Jadi nanti kita akan tahu yang terabsen pertama itu siapa gitu. Kemudian nama karyawan. Yang kedua nama karyawan. Selanjutnya jabatan ya, jabatan. Selanjutnya di sini kita isikan waktu ya, waktu absen atau tanggal ya, tanggal absen, waktu absennya kapan. Kemudian di sini ada keterangan dan di sini ada tanda tangan ya. Atau kita geser aja yang ini ya, kita masukkan sheet 1 ke sebelah kiri, keterangannya jadi di belakang, nanti tanda tangan. Nah, selanjutnya karena jabatan karyawan ini akan kita bikin drop down sama keterangan ya, dua ini, maka kita tandain dulu di sini ya. Di sini adalah kita buat ganti nama dengan absensi ya, absensi. Dan kita tambahin lagi sheet yang kedua, yaitu dengan nama tadi jabatan ya, karena jabatan ini banyak ya, berarti bukan satu aja ya. Kita bikin di sini jabatan ya. Nah, jabatan ini ada misalkan manajer atau mungkin direksi ya, atau ya direksi kemudian office boy, OB, atau juga mungkin cleaning service ya, cleaning service. Selanjutnya jabatannya mungkin karyawan biasa ya, karyawan umum.
ada lagi personalia tata usaha ya. Nah, ini kita namain dengan jabatan. Selanjutnya kita lihat lagi ke absensi. Nah, di sini ada keterangan. Keterangannya itu sakit, izin, alpa, gitu ya. Nah, kita bikin lagi di sini satu sheet lagi. Di sini keterangan. Karena kita akan bikin drop down. Hadir misalkan ya. Izin, alpa, kemudian sakit ya. Kalau nanti ada absensi misalkan tanpa keterangan misalkan ini sebagai contoh aja ya. Oke, kita masuk di sini di keterangan ya, kita ganti nama menjadi keterangan. Nah, jika ini sudah selesai, maka kita akan panggil ini dengan absit. Selanjutnya kita akan buka my absitnya. Ingat, absit itu harus aktif di sesuai dengan yang tadi. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini ya, LKP Hikmatun Nidham, dan di sini absitnya juga absit LKP Hikmatun Nidham juga. Nah, gitu. Jadi harus sama ya. Kalau tidak sama tidak bisa. Nah, di sini kita create baru. Ya, create akan membuat aplikasi baru. Kita pilih aplikasi, kemudian mulai dengan data ya, kita klik ya. Di sini kita pilih kategori. Kategorinya apa gitu. Kalau memang pendidikan, pelatihan, penjualan, pengelolaan properti, dan saya pilih di sini other saja atau lainnya. Ya, kita pilih dengan data. Nah, kita akan masuk ke dalam untuk memilih data ini, kita klik ya. Tadi karena kita sudah buat, berarti absensi karyawan, kita klik saja lalu kita select. Kita tunggu dia dalam penyesuaian menginput data ya, ini masih buffering atau loading. Nah, ini sudah muncul. Pemunculan pertama di Wix ya. Ini logo sudah kita bisa ganti. Kemudian luncurkan gambar pertama ada juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik ya di sini di plusnya, ini kan absensi. Ya, kita klik, ini sudah muncul nomor, nama karyawan, jabatan. Tapi jabatannya kan ini nggak ditulis oleh kita gitu, nggak ditulis, tapi tetap ditulis oleh sistem. Jadi seorang ini tidak tidak harus menulis ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya ya? Nah, di sini kita akan masuk ke data dulu. Nah, ini yang sudah kita tulis tadi ya, ada jabatan sama keterangan. Nah, ini absensi. Kita tambahkan aja di sini tabel jabatan. Tambahkan dulu. Oke, kita masuk lagi ke kolom sini. Ini jabatan sudah ya. Kita masuk ke kolom lagi. Nah, ini sudah 2 masuk. Oke, kita ke tabel lagi. Nah, di sini 1 tabel keterangan ya, kita tambahkan lagi. Nah, setelah itu kita simpan dulu ya. Ini sudah otomatis menyimpan. Kalau belum, kita simpan di sini atau Ctrl S ya. Selanjutnya kita masuk ke kolom. Di absensi ada 7 kolom dan ini 2 kolom. Ini keterangan kolom ya. Absensi kita akan melihat bahwa di sini nomor sudah require dikunci secara terkunci. Selanjutnya untuk nama karyawan atau jabatan. Nah, jabatan kita klik yang tanda penanya ini ya, tanda pena kita klik. Nah, akhirnya jabatan. Karena kalau kita lihat di sini ya, jabatan ini kan belum terseleksi. Di sini ada validasi data, kita klik, kemudian
IP-nya, kita formulanya kita masukkan ke sini. Ini ada jabatan ya. Klik teks jabatan, kemudian kita simpan dan kita selesai ya. Nah, kita lihat sekarang, kita simpan dulu. Setelah kita simpan, kita akan periksa benar apa belum gitu ya, karena tadi karyawan ini ditulis dengan menggunakan teks ya. Nah, di sini seperti ini. Ya, karyawan. Nah, sekarang dari jabatan ini sudah ada drop downnya ke bawah, manajer, direksi, OB, cleaning service, karyawan umum, dan personalia gitu. Nah, kalau seandainya kita memilih salah satu kan sudah terseleksi ya. Kemudian untuk tanda tangan atau keterangan ya, keterangan dulu. Kita keterangan ini adalah sakit, izin, hadir, dan lain sebagainya. Ini kan masih kosong ya, nggak ada drop downnya. Kita masuk ke area keterangan, kita klik. Nah, di keterangan kita akan pilih validasi data ya, kemudian kita pilih formulanya, data yang valid. Kemudian di sini ada yang namanya keterangan. Nah, di sini ya kita masukin keterangan supaya nanti kita jadi drop down. Kalau ini centangnya biru berarti ini benar, tapi kalau tidak tercentang biru berarti salah. Kita simpan, selanjutnya kita selesai dan kita simpan di sini ya. Nah, keterangan ini tadi masih kosong, blank. Sekarang seperti apa keterangan itu? Kita akan buka. Kita akan buka. Nah, keterangan ini sudah ada keterangannya, hadir, izin, alfa, sakit, tanpa keterangan. Kita down. Baik, kita akan uji coba hasil daripada yang kita punya ya. Kita untuk menghias ini nanti kita akan masuk dulu ke yang lainnya. Nah, kita klik dulu. Di sini misalkan nomor 1 nih yang absensi paling pertama ya. Satu lagi, kita akan masuk ke waktu absen dulu ya. Ini kan nggak mungkin teks ya, waktu absen. Satu lagi, kalau yang lain-lainnya kita isi dengan teks aja. Ini waktu absen ya, waktu absen. Kita akan masuk ke sini ya, teks ya. Kita akan pilih waktu itu, waktunya, waktu absen ya. Kita akan masuk tanggal waktu ya, T2. Oke, kita save dulu ya. Jadi tanggal sekian, jam sekian itu akan nampak ya. Kita kembali ke pengetesan ya, cara membuat. Kita tunggu, ini masih sinkron. Oke, kita cancel dulu ya. Nah, kita masuk ke sini, kita masuk. Oke, kita di sini nomor 01 misalkan. Nama karyawan kita masukin Ang Nasir ya. Nah, kemudian jabatannya misalkan sebagai personalia ya, kita klik. Kemudian tanggal dan waktunya misalkan hari ini ya, hari ini jam 7 jam 6.43 ya. Oke, today ini sudah otomatis ya. Kemudian tanda tangan ya, tanda tangan ini kita belum isi, keterangannya adalah hadir ya. Kita save dulu ya, Ang Nasir. Nah, di sini sudah ada nih nomor 1 Ang Nasir. Kemudian di sini ada tanda tangan. Kita jangan isi teks ya, tanda tangan itu di sini kita isi dengan tanda tangan. Maka setelah disimpan, ini tanda tangan ini akan berkolom di sininya ya, akan berkolom. Oke, kita tunggu, ini masih sinkron. Nah, ini akan berkolom. Kita akan edit di sini ya, bahwa kita belum tanda tangan loh tadi itu. Nah, kita tab untuk buka, kemudian tanda tangan ya. Nah, gitu. Nah, ya kita simpan. Maka di sini ada tanda tangan kita. Ya, tanda tangan. Nah, ini belum sempurna nih kalau seperti ini. Ya, belum. Nah, ini sudah hilang. Nah, bagaimana seandainya menghapus berarti ini, tapi karyawan diinstruksikan jangan boleh ada yang bisa menghapus kecuali admin. Kita buat tabel lagi, kita klik ke tabel. Nah, di sini klik absensi ya. Di sini menghapusnya hilangin
Jadi dia bisa menambah, bisa memperbaharui. Klik ya, oke, kita simpan. Nah, tidak ada kan. Oke, kita akan lanjut ke sini untuk percantik ini aplikasi ya. Di sini kita melihat gambar absensinya titik-titik. Nah, kita masuk ke UX sekarang ya. Nah, di sini ada absensi format ya, merek, kemudian opsi dan lain sebagainya. Ya, kita akan melihat ke sini ya. Kita akan melihat ketampilannya di sini. Nah, di sini ada tampilannya udah cek betul ya, absensinya berderet. Nah, kemudian di sini kita akan melihat ke tampilan ya. Tampilan. Nah, tampilannya dari sini ya. Kita absensinya kita pilih ini aja. Saya cari operator misalkan. Nah, di sini ada operator ya, ini absensi. Nah, itu kita simpan. Dan ini akan berubah. Jadi semua karyawan bisa absen. Nah, aplikasi ini ada sempurna apa belum? Kita sempurnakan ya. Di sini kita akan melihat bahwa ini aplikasi baru, harusnya ini aplikasi karyawan. Dan ini juga untuk ininya nggak ada ya, nggak ada logonya juga nggak ada. Nah, dimana cara menggantinya? Kita akan mengganti ke info ya. Di sini ini harus diganti logo aplikasi baru. Ini sudah ya, aplikasi barunya ini kita ubah nama. Di sini nah, kita bikin absensi karyawan misalkan ya, karyawan. Lalu di sini aplikasi absensi misalkan ya. Di sini ada deskripsi aplikasi ini merupakan absensi resmi karyawan LKP Hikmatun Nidom ya. Nah, baru setelah itu kita simpan. Nah, setelah disimpan kita akan lihat hasil. Nah, seperti ini. About-nya kita ini. Baik. Untuk sementara jumpa kita sampai di sini saja kita akhiri. Tetap semangat. Salam edukasi. LPK Hikmatun Nidom adalah solusi terbaik dalam bimbingan Anda untuk lebih melek tentang IT. Salam edukasi.